Beberapa minggu terakhir, ruang publik kita kembali ramai, bukan karena kebijakan baru, bukan juga karena peristiwa besar dari pemerintah, tapi karena sebuah stand-up comedy show dari seorang Panji Pragiwaksono. Respon masyarakat cepat dan langsung terbelah. Ada yang membela habis-habisan, banyak yang mendukung, ada juga yang tidak sepakat, bahkan menyerang, dan sebagiannya berakhir dengan pelaporan hukum. Dilaporkan dengan alasan materi yang disampaikan saat pertunjukan dianggap menyinggung dan memecah belah. Kalau kita lihat sekilas, ini terlihat seperti perdebatan biasa, tapi kalau kita perhatikan lebih lama, yang terjadi bukan sekedar beda pendapat. Yang terjadi adalah emosi yang sudah lama menumpuk, akhirnya ketemu pemicunya. Dan stand up comedy ini dengan materi yang disampaikan adalah pemicunya. Dan di titik ini mungkin kita perlu berhenti sebentar untuk membahas sesuatu yang paling penting tapi sering kita lupakan, yaitu konteks. Mens rea yang dijadikan judul pertunjukan oleh Panji dalam hukum sederhananya artinya adalah niat. Dua tindakan bisa terlihat sama, tapi nilainya bisa berbeda karena niatnya juga berbeda. Sekarang kita tarik ke dunia stand up comedy. Stand up comedy itu adalah sebuah hiburan. Fungsinya bukan untuk mengajar, bukan mengarahkan orang untuk percaya sesuatu, tapi tujuan dari stand up comedy adalah mencoba lucu. Dan lucu atau tidak itu soal selera. Materi yang dibawakan oleh komedian adalah hak mereka, berangkat dari sudut pandang pribadi, pengalaman, kegelisahan, atau cara mereka melihat sebuah realitas hidup. Materi yang dibawakan komedian bukan hal yang bisa diterima oleh semua orang. Ada banyak tema yang hanya dimengerti oleh sebagian orang, tapi memang itulah fungsinya. Materi stand up comedy berangkat dari sang pembawa acara stand up comedy-nya. Dan kritik sosial, juga kritik politik adalah hal biasa yang terjadi dalam dunia stand up comedy, bahkan itu bisa disebut sebagai salah satu cirinya. Dan kita harus menggarisbawahi bahwa ini adalah sebuah komedi. Artinya kita menertawakan realitas, bukan menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Dan kita juga harus jujur bahwa tidak ada materi yang benar-benar aman. Apapun topiknya, pasti ada yang tersinggung. Kalau ukurannya adalah tidak boleh ada yang tersinggung, maka hampir semua komedian tidak akan pernah bisa ada yang tampil. Pertanyaannya kemudian bukan soal boleh atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita nonton komedi dan merasa itu lucu, ya kita bisa menikmati itu sebagai hiburan. Kalau tidak lucu, itu juga tidak masalah, karena tidak semua hal harus cocok dengan selera kita. Yang penting, selama tidak ada fitnah, bukan hoax, tidak ada tuduhan yang sengaja menyesatkan. Tujuan komedi memang menertawakan sisi lucu dari apapun, termasuk dari hal-hal yang kita anggap serius. Dan perlu juga dicatat bahwa banyak isu yang sebenarnya bisa dibawa ke panggung tapi tidak disampaikan. Dan itu bukan tanpa alasan, tapi memang ada kesadaran batas soal apa yang bisa dan tidak disampaikan oleh seorang stand up comedian. Apa yang disampaikan di atas panggung adalah sebuah pertunjukan, sebuah show, bukan mimbar kebenaran, bukan ajakan untuk sepakat, dan bukan kewajiban kita sebagai penonton untuk setuju.
Perbedaan pendapat yang terjadi memang tidak bisa kita lepaskan dari kondisi Indonesia hari ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ada bencana, ada tekanan ekonomi, ada rasa marah, kecewa dalam hidup masing-masing setiap masyarakat yang tidak selalu punya saluran untuk dilampiaskan, sehingga masyarakat menjadi terbelah, pendukung dan oposisi, pro dan kontra hampir di setiap isu. Dalam kondisi seperti ini, hal kecil bisa terasa besar, lelucon bisa terasa seperti serangan, dan perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Dan di titik itu yang sering kita lihat bukan lagi niat, tapi hanya dampaknya saja. Dan di sini, di ruang tengah, saya ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak, pelan-pelan. Ada ruang yang sering kita lewati, ruang untuk tidak langsung bereaksi, ruang untuk tidak langsung memihak. Bagi yang pendukung, apa yang disampaikan Panji bukan kebenaran absolut. Itu benar menurut dia dan benar menurut yang sepakat dengannya. Tapi jangan sampai keyakinan itu berubah menjadi perasaan bahwa semua orang yang berbeda pasti salah. Sisakan ruang bahwa mungkin Panji dan pendukungnya juga bisa keliru. Dan bagi yang menyerang, apa yang disampaikan Panji, sekali lagi, bukan sebuah kebenaran mutlak. Kita tidak harus setujui, tapi juga kita tidak perlu memperlakukan Panji seolah-olah dia itu musuh bersama. Sisakan ruang bahwa setiap orang punya sudut pandang yang berbeda dalam membaca situasi yang sama. Bersatu bukan harus mendukung, bukan harus selalu satu suara, bukan harus selalu satu pendapat. Bersatu adalah sebuah kesadaran bahwa di balik semua perbedaan hari ini tidak ada niat buruk untuk menjadikan Indonesia menjadi tidak baik. Cara kita mungkin berbeda, nada kita bisa berbeda, ekspresi kita sering bertabrakan. Dan yang harus kita sama-sama ingat adalah bahwa perbedaan ini sementara, perdebatan ini sementara, dan tidak semua hal harus kita menangkan. Tidak semua hal harus ada yang benar, tidak semua hal harus ada yang salah. Bahkan seringnya kita semua benar hanya dalam konteks waktu dan periode tertentu, atau bahkan mungkin kita semua yang salah.